Aku. Silakan Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami akan menjelaskan tentang produk setengah jadi dari bahan peternakan dan perikanan. Assalamualaikum, nama saya Amelia Widyastudi, nomor absen 4. Nama saya Devina Cakakalisa, nomor absen 8. Nama saya Hilyatul Aulia Salsabila, nomor absen 17. Kita nomor absen 35. Nama saya Safanela Sasikirana, nomor absen 36. Yang pertama ada pengertian kerupuk udang. Kerupuk udang adalah kerupuk yang terbuat dari adonan tepung tapioka dan udang yang ditumbuk halus, yang diberi bumbu rempah dan penambah rasa. Kerupuk udang berasal dari Sidoarjo. Biasanya udang yang digunakan adalah udang-udang kecil atau udang rebon yang ditumbuk hingga halus. Manfaat kerupuk udang yang pertama mengandung protein dengan asam amino lengkap, yang kedua mengandung asam lemak esensial bermanfaat menurunkan kadar kolesterol jahat, menjaga kesehatan jantung, dan mencegah penggumpalan kepingan darah. Yang ketiga memiliki kandungan selenium yang tinggi, berfungsi untuk memproduksi antibodi tubuh. Yang keempat memiliki kandungan zat besi dan zinc yang tinggi untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia. Yang kelima memiliki kandungan kalori energi yang rendah sehingga tidak mengganggu program diet. Yang keenam memiliki kandungan protein yang cukup lengkap sehingga dapat menjaga kesehatan organ vital dalam tubuh. Yang ketujuh memiliki kandungan vitamin D, B12 dan omega 3 yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan otak. Alat dan bahan membuat kerupuk udang. Alat yang diperlukan ada alat pengupas, blender, mangkuk atau piring, wadah, dandang, pisau, wajan, dan spatula. Bahan yang diperlukan udang, tepung tapioka, bawang putih, garam, gula pasir, air, telur, daun pisang, dan minyak goreng. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat kerupuk udang. Yang pertama, kupas kulit udang dan buang kepalanya. Cuci udang hingga bersih lalu tiriskan. Jangan lupa pilih udang yang paling segar agar kerupuknya enak. Yang kedua, haluskan atau giling udang menggunakan blender. Dalam wadah, campurkan udang giling, tepung tapioka, bawang putih, garam, dan gula pasir. Aduk hingga rata. Yang keempat, tuang air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Masukkan telur, lalu uleni adonan dengan tangan hingga kalis dan tidak lengket. Bungkus adonan menggunakan daun pisang dengan berbentuk gulungan memanjang. Selanjutnya, kukus adonan selama 3 jam, keluarkan lalu biarkan dingin. Iris adonan kerupuk tipis-tipis, lalu jemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering sekitar 1-2 hari. Panaskan banyak minyak, goreng kerupuk hingga mengembang dan renyah, angkat dan tiriskan. Langkah yang terakhir, kerupuk siap disajikan atau disimpan dalam wadah kedap udara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian keju. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Hasil dari proses tersebut nantinya akan diproses dan diawetkan dengan berbagai macam cara. Dari sebuah susu dapat diproduksi berbagai variasi produk keju. Produk-produk keju yang bervariasi ditentukan dari tipe susu, metode pengentalan, temperatur, metode pemotongan, pengeringan,
pemanasan, juga proses pematangan keju dan pengawetan. Umumnya, hewan yang dijadikan sumber air susu adalah sapi, air susu unta, kambing, domba, kuda atau kerbau digunakan pada beberapa tipe keju lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari keju. Yang pertama, mencegah kanker hati. Yang kedua, menyeimbangkan berat badan. Yang ketiga, menjaga kesehatan gigi. Yang keempat, menyehatkan tulang dan otot. Dan yang kelima, menjaga kesehatan jantung. Untuk alat dan bahan membuat keju, alat yang dibutuhkan antara lain, yang pertama, 1 buah panci, yang kedua, 1 buah serbet bersih, yang ketiga, 1 buah saringan, dan yang keempat, aluminium foil secukupnya. Untuk bahan yang dibutuhkan, yang pertama, 1 liter susu murni, yang kedua, garam secukupnya, dan yang ketiga, 4 sendok teh cuka. Cara membuat keju. Pertama, siapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, kemudian panaskan air susu di dalam panci sambil diaduk menggunakan api kecil. Yang ketiga, ketika susu mulai mendidih, tutup bagian atas panci tersebut. Jangan terlalu rapat, agar uap panas tetap bisa keluar. Diamkan selama 3 menit. Yang keempat, tambahkan cuka secara perlahan sambil terus diaduk hingga terbentuk gumpalan susu. Yang kelima, kemudian menggunakan saringan hingga bagian air dan gumpalan susu terpisah. Yang keenam, pindahkan gumpalan susu tersebut ke serbet, lalu saring kembali. Yang ketujuh, bentuk adonan keju tersebut hingga benar-benar terbentuk adonan keju yang diinginkan. Yang kedelapan, tambahkan garam secukupnya pada keju tersebut. Yang kesembilan, bungkus keju tersebut dengan aluminium foil. Lalu simpan ke dalam kulkas selama 1 hari hingga mengeras. Langkah terakhir, setelah mengeras, keluarkan dari kulkas dan potong sesuai selera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dendeng daging. Dendeng adalah daging yang dipotong tipis menjadi serpian yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam, asin, atau manis dengan dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Hasilnya adalah daging yang asin dan setengah manis dan tidak perlu disimpan di lemari es. Berikut ini ada beberapa manfaat dendeng daging. Yang pertama, kaya akan protein yang baik untuk membangun jaringan dan enzim. Yang kedua, memiliki kandungan lemak yang diperlukan oleh tubuh. Yang ketiga, memiliki kandungan zinc untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat, kandungan karbohidrat rendah sehingga baik untuk mengontrol kadar gula. Yang kelima, sodium nitrit pada daging kering membantu tubuh kita terhindar dari bakteri. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk membuat dendeng daging. Alat yang dibutuhkan antara lain panci atau wajan, pisau, blender, ulekan atau tumbukan khusus daging, wadah, piring saji, dan spatula. Sementara itu bahan yang diperlukan adalah daging sapi, garam, air, daun jeruk, bawang putih, jahe, lengkuas, gula merah atau gula Jawa, gula pasir, lada, pala, ketumbar, roiko sapi, dan minyak goreng. Cara membuat dendeng daging. Pertama, cuci daging sapi, potong, iris tipis-tipis, dan sedikit lumuri garam. Lalu blender atau ulek bumbu yaitu bawang putih, jahe, dan lengkuas. Setelah itu siapkan wajan atau panci kecil untuk merebus daging sapi. Masukkan daun jeruk dan bumbu ulekan, gula merah atau gula Jawa yang sebelumnya sudah dihaluskan. Lalu tambahkan sedikit garam, gula pasir, lada, pala, ketumbar, dan roiko sapi. Rebus sampai airnya asat agar bumbunya meresap sempurna.
Lalu, kalau sudah mendidih dan air ungkepnya sudah asat atau habis, angkat dan setelah itu diamkan. Tunggu sampai daging dingin. Setelah dingin, tumbuk daging dengan ulekan atau tumbukan khusus daging. Tumbuk sampai pipi dan melebar atau sesuai bentuk. Setelah ditumbuk, lumuri daging dengan ketumbar halus. Jika suka dengan rasa manis, tambahkan gula Jawa atau gula pasir. Tapi jika tidak suka rasa manis, tidak perlu karena itu sudah manis. Tunggu sampai bumbu meresap sempurna selama 3-4 jam. Lebih bagus jemur di terik matahari. Jika sudah benar-benar kering, goreng daging atau dendeng dengan minyak panas. Tunggu sampai kering, lalu bolak-balik daging sampai matang. Ulangi goreng sampai habis. Setelah itu, dendeng daging tiriskan dan taburi wijen jika suka. Lalu dendeng daging siap disajikan. Sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kendala dan kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Baik, tadi bahan yang kamu pilih itu kerupuk ya. Itu berarti kerupuk, kemudian apa tadi, dendeng, keju, satunya apa tadi? Kerupuk udang. Berarti 3 ya, kerupuk udang, keju, sama dendeng. Baik, itu semua berarti masuk ke dendeng itu setengah jadi, di kerupuk setengah jadi juga. Kerupuk itu masuk apa berarti? Setengah jadi ya. Baik. Saya minta kalian ada yang menjawab sekarang tentang ketiga bahan tersebut. Kira-kira menu masakan seperti apa dan teknik pengolahannya seperti apa yang bisa dijual untuk menjadi makanan-makanan kekinian zaman sekarang. Mulai dari kerupuk, dendeng, sama kejunya. Silakan. Menurut saya semuanya bisa dijual, Mem. Enggak, maksud saya menunya seperti apa yang cocok untuk menu kafe-kafean. Dan kira-kira teknik pengolahnya seperti apa. Kerupuk biasanya kan untuk teman makan ya. Nggak rame kalau nggak kerupukan. Nah, bisakah kalau itu dijadikan bahan utama yang layak dijual dan apa ya, memiliki nilai masakan kekinian? Atau kalau misalnya sulit ngangkat kerupuk berarti dendeng. Atau mungkin ketiganya kalian punya ide. Silakan. Mungkin dari kerupuknya terlebih dahulu. Atau kalau sulit di kejunya atau di dendengnya. Silakan. Paling enggak kalian jawab 2 menu lah dari ketiga bahan ini yang layak diangkat. Kalau keju bisa dibuat pisang susu keju, Mem, atau perkedel mozzarella mungkin. Yes, oke. Kalau untuk mungkin satu menu lagi. Kalau keju gampang ya untuk kekinian karena rata-rata semua sekarang di highlight keju. Kemudian yang dendeng mungkin, kalau kesulitan di kerupuknya, dendeng mungkin. Olahan seperti apa yang terhighlight zaman sekarang gitu, mungkin apa gitu judul masakannya, kemudian garis besarnya dia seperti apa. Kalau dendeng balado gitu gimana, Mem? Boleh dikemas seperti apa? Styrofoam mungkin, atau Penyajiannya dengan bungkus yang biasa kardus gitu. oke, penyajiannya dengan apa? Kalau dendeng balado.
timun, daun seledri, Enggak, maksudnya pendamping karbonya. Karbonya kamu pakai apa? nasi mungkin, Ma'am. Oke, boleh. Bisa juga itu ya, saya jarang menemui pizza dendeng. Maybe pizza dendeng. Mama kan jarang sekarang. Biasanya pakai ham gitu kan, ya pakai sosis gitu. Jarang juga yang pakai dendeng. Oke, terima kasih. Nanti setelah ini hasil rekornya di-upload di YouTube, monggo saya dikasih link sama PowerPoint-nya ini tadi, kalian upload di Teams pertemuan 13. Satu orang aja yang upload dari kelompok ini, jadi jangan semua. Itu aja. Terima kasih. Silakan ditutup. Baik, Ma'am. Terima kasih. Terima kasih, Ma'am.